Halo teman-teman Dr. Royman, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak di Royman BTKV YouTube channel. Baru-baru ini terdapat berita bahwa Rumah Sakit Umum Pemerintah Adam Malik Medan menjalin kerjasama dengan Arab Saudi dalam kerjasama operasi jantung anak. Kenapa harus datang dari luar negeri? Ternyata dokter-dokter yang bisa melakukan tindakan operasi jantung anak itu masih minim di Indonesia, dok. Jadi kita perlu bantuan dari negara-negara tetangga atau di dunia ini. Kali ini saya akan membahas satu topik mengenai penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu disebut PJB, adalah gangguan struktural pada jantung yang terjadi pada anak yang lahir. Angka kejadian PJB di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1, juta kasus dari 135 juta kelahiran hidup setiap tahunnya. Sementara di Indonesia, angka kejadian PJB diperkirakan mencapai 43.200 kasus dari 4,8 juta kelahiran hidup atau 9:10.000 kelahiran hidup setiap tahunnya. Setiap tahunnya sebesar 12.000 bayi yang menderita penyakit jantung kongestif. Dari jumlah tersebut baru sekitar 6.000 anak yang mendapatkan penanganan, sementara sisanya belum tertangani dan berujung pada kematian. Itulah membuat Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan sangat prihatin. Untuk itu perlu penanganan atau penambahan tenaga dokter jantung yang diperkirakan dibutuhkan 1.200 dokter jantung. Nah, penyebab PJB itu apa ya, dok? 80% penyebab PJB belum diketahui pasti penyebabnya, namun 20% dikaitkan dengan sindrom pada saat bayi baru lahir atau faktor risiko yang didapat dari ibunya. Contoh, pada saat melahirkan pada usia lebih dari 40 tahun, obat-obatan yang merusak janin, dan infeksi pada saat kehamilan. Nah, apa tanda gejalanya? Nah, biasanya yang pertama berat badan tidak sesuai dengan usianya. Kalau misalnya menyusui, cepat menangis, detak jantung tidak teratur yang disebut aritmi, kulit bibir dan kuku berwarna biru atau abu-abu. Dan juga pasien cepat lelah, sesak nafas, dan kadang-kadang kadar oksigen juga rendah. Dan pembengkakan akibat pengumpulan cairan di dalam jaringan tubuh yang disebut edema. Nah, bagaimana cara mendeteksinya penyakit jantung bawaan pada anak? Nah, penting sekali kita lakukan deteksi sejak janin masih di kandungan dengan pemeriksaan USG di dokter kandungan pada usia kehamilan 18-24 minggu yang disebut screening USG trimester 2. Pada USG akan dievaluasi ruangan-ruangan jantungnya dan aliran darahnya, ada kelainan atau tidak. Nah, kapan anak dengan PJB harus dioperasi, dok? Jawabannya tergantung pada jenis PJB-nya. Umumnya lebih baik langsung dioperasi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya komplikasi pada saat dewasa. Pada PJB yang menyebabkan anak terlihat membiru lebih berbahaya dan disarankan dioperasi pada usia sedini mungkin. Sedangkan anak yang tidak membiru kemungkinan tidak memerlukan operasi sedini mungkin. Saya akan menjelaskan secara ringkas macam-macam penyakit jantung bawaan. Satu, yaitu penyakit jantung bawaan asionotik, yang kita sebut penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Penyakit asionotik dengan pirau itu adalah yang pertama atrial septal defect ASD. ASD atau defect septum atrium adalah kelainan akibat adanya lubang pada septum intersesial yang memisahkan atrium kiri dan kanan. Berdasarkan letak lubang defect ini dibagi menjadi defect septum atrium primum dan septum atrium secundum. Yang kedua, B ada ventricle septal defect VSD. VSD atau defect septum ventricle merupakan kelainan berupa lubang atau celah pada septum di antara rongga ventricle akibat kegagalan fungsi atau penyambungan sekat interventricle. Berdasarkan letak defect VSD dibagi menjadi 3 bagian, yaitu defect septum ventricle perimembran, defect septum ventricle muskuler, dan defect subatrial. Yang ketiga, C pada ductus arteriosus atau PDA. PDA atau ductus arteriosus persisten adalah ductus arteriosus yang tetap membuka setelah bayi lahir. Kelainan ini banyak terjadi pada bayi-bayi yang lahir prematur. Yang kedua, penyakit asionotik tanpa pirau yang kita sebut stenosis pulmonal. Pada stenosis pulmonal terjadi obstruksi aliran keluar ventrikel kanan atau arteri pulmonalis dan tabang-cabangnya. Kedua, stenosis aorta. Stenosis aorta merupakan penyempitan aorta yang dapat terjadi pada tingkat subpapular, papular, atau suprapapular. Yang ketiga, koartaksio aorta. Koartaksio aorta adalah penyakit lahir di mana bagian dari aorta lebih sempit dari biasanya. Dan yang kedua atau PJB sianotik yang biru. Yang pertama, PJB sianotik dengan vaskularisasi paru berkurang, yang kita sebut tetralogy of Fallot, TOF.
Tetralogy of Fallot terdiri dari 4 defek arteri jantung dan pembuluh darah sebagai berikut. Pertama, defek septum ventricle. Kedua, stenosis pulmonal. Ketiga, defek katup aorta. Keempat, hipertrofi ventricle. Baik dengan TOF atau kondisi lain yang menyebabkan stenosis dapat mengalami masalah, termasuk resiko lebih tinggi terkena infeksi pada lapisan jantung. Yang kedua, B, atresia tricuspid. Pada defek ini tidak terdapat aliran dari atrium kanan menuju ventricle kanan, sehingga seluruh aliran balik vena sistemik masuk ke bagian kiri jantung melalui foramen opale, atau jika terdapat defek pada septum atrium. Ketiga, atresia pulmonal. Atresia pulmonal didefinisikan sebagai hilangnya kontinuitas lumen atau tidak ada aliran darah langsung dari ventricle kanan ke atri pulmonalis, di mana katup pulmonalis tidak terbentuk sebagai mestinya. Kedua, PJB cyanotic dengan vaskularisasi paru bertambah, yang kita sebut transposition grid artery atau TGA. TGA berhubungan dengan terjadinya gangguan embryologi pada saat pembentukan trunkus atrial. Kelainan penyerta tersering ditemukan defek septum ventricle atau VSD, defek septum atrium ASD, dan patent ductus arteriosus PDA, dan left ventricle outflow tract obstruction. Demikian guys, apabila menemukan gejala-gejala yang sudah disebutkan sebelumnya, segeralah bawa ke dokter jantung atau dokter jantung anak supaya dapat diatasi sedini mungkin. Sekian dari saya, Dr. Royman. Semoga semua informasi yang saya sampaikan berguna untuk sobat sekalian. Salam sehat, Dr. Royman.